Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema dari kartu yang terbuka saja ya. Apa yang akan kita bahas dalam pembacaan kali ini? Ada seseorang yang saat ini tuh kayak bertanya-tanya, mikirin kamu. Mungkin saat ini bisa jadi kamu dengan dia lagi entah berpisah atau lagi berjarak atau saling menarik diri atau dia lagi menarik diri dari kamu. Karena sebenarnya dia ini lagi ada masalah tentang material, ada masalah tentang materi ya. Entah keadaannya, aduh nggak kelihatan ya. Entah keadaannya memang lagi kesulitan secara materi atau ya ada sesuatu masalah gitu ya di materi dia. Nah, ketika saat ini berpisah dengan kamu atau berjauhan dengan kamu, dia bertanya-tanya, apakah saat ini kamu bahagia tanpa dia? Kayak gitu ya. Bisa jadi memang dia yang menghindari kamu, atau bisa jadi ya kamu yang menghindari dia seperti itu. Tapi yang pasti di sini adalah dia bertanya-tanya, saat kita berpisah seperti ini, apakah kamu bahagia gitu loh tanpa dia? Ya, jadi kayak ada rasa insecure, ada rasa tidak percaya diri, yang semacam itu ya. Oke, kita lihat ceritanya seperti apa sebenarnya. Pengkhianatan ya. Plan-plan. Oke, ada Knight of Cups. Kalau Knight of Cups ini memang pertanda bahwa banyak janji-janji atau rencana-rencana yang sempat kalian atur bersama berdua tidak terrealisasi sampai sekarang ya, tidak terjadi. Terus itu juga awal-awal hubungan kalian ya baik-baik saja ya, tapi kok tiba-tiba nih orang justru malah menunjukkan seperti dia fobia terhadap komitmen atau hubungan seperti itu. Setelah kamu selidik-selidiki, taunya ternyata dia selingkuh ya, dia ada yang lain. Kemudian juga nih orang tuh ternyata punya masalah juga ya. Masalahnya aku lihat nggak ringan di sini, masalahnya cukup besar ya. Karena kalau aku lihat di sini dia kayak terkena suatu kasus. Kasusnya ini ada hubungannya tentang penyalahgunaan yang pernah dia lakukan di masa lalu, atau memang di saat dia tiba-tiba berubah tuh dia ternyata masih menjalani suatu penyalahgunaan tersebut. Nah, penyalahgunaan ini bisa jadi penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan jabatan, keuangan, apalagi ya pokoknya sesuatu yang menyalahgunakan, dan ini aku lihat cukup besar ya, entah narkoba kah, entah dia menyalahgunakan jabatan, KKN mungkin ya, korupsi gitu, atau menyalahgunakan keuangan kantor, misalkan dia bendahara kah atau apa pimpinan gitu, menggunakan uang kantor untuk melakukan untuk urusan pribadi dia gitu ya. Dia anggap nanti suatu saat dia akan bayar kayak gitu, taunya udah ketahuan duluan gitu ya. Dia menggunakan uang kantor nggak atas persetujuan dari yang berwenang kayak gitu. Bisa jadi seperti itu. Intinya apapun, bisa juga penyalahgunaan obat-obatan, minum-minuman keras atau apapun ya. Penyalahgunaannya banyak aku lihat di sini, karena kita kan ini pembacaannya general, jadi variasi ya, bervarian. Kemudian aku melihat saat ini ya dia lagi bisa dibilang kayak kena
pengadilan dari penyalahgunaan yang dia telah lakukan. Nah, saat ini dia sedang diadili gitu loh, atau bahkan membayar apa yang selama ini telah dia telah dia salah gunakan itu gitu, entah apa itu. Nah, kalau aku lihat di sini memang orangnya itu terlalu sibuk ya. Selama ini tuh dia orang yang terlalu sibuk pada karir, pekerjaan ya, yang berhubungan karir dengan pekerjaan seperti itu ya. Orangnya juga keras kepala, aku lihat di sini. Terus itu juga orangnya agak lambat ya, orangnya lamban. Tapi dia itu kalau misalkan ini mengambil langkah atau mengambil keputusan itu memang harus mantep dulu baru dia mengambil keputusan itu dan dijalani gitu. Kalau misalkan dia masih ragu-ragu, maka dia ya masih akan dalam proses menganalisa, berpikir, makanya orangnya kelihatannya lamban. Dia pekerja keras ya dan berkomitmen banget kalau udah ngomongin tentang materi, uang, pekerjaan gitu. Orangnya juga sabar memang ya. Cuman memang agak konservatif, orangnya agak kolot, agak agak kolot. Pemikirannya tuh kayak orang-orang zaman dulu gitu loh. Terus itu juga orang yang nggak suka mengambil resiko, baik itu dalam hubungan ataupun dalam bidang hal apapun di dalam hidup dia. Ya, dia orang yang sulit untuk dibujuk ya, pokoknya keras kepala banget dah ya. Tapi sebenarnya dia ini orang yang bisa diandalkan kok ya. Hanya saja aku lihat memang ketika kamu bersama dia hubungannya itu nggak mendebarkan, sehingga kayak hubungannya flat gitu ya, hubungannya nggak ada perkembangan. Sebenarnya solid-solid aja sih. Aku lihat di sini antara kamu dengan dia sama-sama bisa diandalkan, kamu dengan dia sama-sama bisa diandalkan, sama-sama bisa solid. Cuman ya memang flat, hubungannya nggak mendebarkan. Kalau aku lihat juga memang hubungan kalian ini kayak nggak ada kepastian ya. Kayak salah satu pihak itu kayak tidak berdedikasi gitu. Atau mungkin dia ternyata selama ini tuh nggak berdedikasi untuk hubungan ini bisa ada perkembangannya, ada kelanjutannya, seperti itu ya. Terus itu juga mungkin dia nggak pernah memberikan kepastian hubungan ini akan seperti apa. Bahkan kamu nggak dianggap pasangan ya, mungkin hanya teman atau hanya jalani-jalani aja kayak gitu ya. Terus itu juga memang kelihatannya nggak memiliki keteguhan hati, kayak orangnya kayak gampang pelin-pelan, gampang ragu gitu loh ya, kayak nggak punya keteguhan. Digoda yang lain ya nyosor ke lain kayak gitu. Karena ini ada Three of Swords soalnya ya. Jadi orang yang memberikan luka, memberikan tangis, memberikan trauma, memberikan rasa sedih, memberikan rasa kecewa, memberikan rasa patah hati. Dan aku lihat juga sering sekali kalian berselisih di sini. Intinya kalau udah Three of Swords ini melambangkan air mata yang sudah jatuh ya. Dan itu lihat kan gambarnya itu kan 3 sword, 3 pedang menancap ke hati, terus itu ada hujan yang deras gitu. Karena ini melambangkan hati yang terluka, patah hati, dan tangis yang hancur-hancuran lah, bisa dibilang kayak gitu ya. Ya akibat dianya yang tidak jujur, tidak terus terang terhadap kamu, bahkan tidak menghormati kamu, dan dia justru malah selingkuh, ya berkhianat, entah melakukan apapun yang menyakiti kamu, mengecewakan kamu di belakang kamu, kayak gitu aku lihat juga. Terus itu juga Knight of Swords, orangnya masih pelin-pelan, masih suka bersenang-senang, masih nggak tahu arah tujuan hidup. Orangnya memang kelihatannya pemberani, ya pemberani, kuat, ya mandiri, tapi orangnya itu masih impulsif. Jadi kalau misalkan dia pengen melakukan A, maka dia akan lakukan A. Tapi kalau dia udah bosan dengan A, maka dia akan pergi cari yang lain. Cari yang dia ingini apa, kayak gitu. Jadi dia kayak nggak bisa stay gitu loh pada satu tempat atau satu pasangan atau satu pekerjaan gitu ya. Jadi masih suka berpindah-pindah, aku lihat di sini. Itu yang mungkin membuat kamu sulit ya untuk bisa berkomitmen. Karena sebenarnya dia pun aja nggak tahu arah tujuan hidup dia ini mau kemana. Kayak gitu.
ya. Makanya di sini banyak sekali masalah materi yang yang dia sembunyikan ya, karena itu orangnya nggak bisa konsisten pada satu keinginan, satu pasangan, satu pekerjaan gitu. Pekerjaan ini mungkin suka pindah-pindah nih orang, setahun di perusahaan A, setahun di perusahaan B, kayak gitu ya, atau hanya beberapa bulan seperti itu. Nah, kalau aku lihat sebenarnya kamu dengan dia ini memiliki insting yang kuat banget. Insting antara kamu dengan dia kuat banget. Sehingga sering sekali terjadi masalah tentang kepercayaan. Karena intuisi yang kalian miliki itu kan saking kuatnya, sering ada rasa kecurigaan, kecemburuan ya. Dan mungkin ini yang tidak bisa kalian tangani. Karena aku lihat juga komunikasi mungkin sulit dibuat ya, mungkin entah jarang komunikasi, ataupun kalau misalkan ada komunikasi mungkin dia suka nyeleneh, suka mengganti topik ya, mengganti pembahasan ya, atau ya gimana deh, menghindari komunikasi lah intinya ya. Jadi itu yang sering membuat kesalahpahaman di antara kalian. Terus juga aku melihat di sini mungkin ada kata-kata yang kasar, entah ini dari kamu atau dia pernah melontarkan kata-kata yang kasar, atau memang orangnya gampang banget melontarkan kata-kata yang kasar atau menyakitkan atau memojokkan seperti itu ya. Terus juga aku melihat di sini memang dia ini orang yang harus berpikir 2, 3, 4 sampai berapa kali lah, intinya lama sebelum dia membuat suatu keputusan atau tindakan ya, karena dia di sini kayak takut menyakiti orang lain kayak gitu. Jadi memang kenapa orangnya lambat ya itu karena lama mikirnya, lama menganalisanya, lama takut ini, takut itu, takut menyakiti, takut melakukan kesalahan, takut bla 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 gitu. Ya, kalau aku lihat di sini. Tapi sebenarnya insting itu kuat antara kamu dengan dia. Bahkan mungkin sampai sekarang aja kalian masih mungkin merasakan, oh nih orang kayaknya ada kesulitan deh dalam hidupnya. Oh nih orang kayaknya lagi sedih deh gitu. Kalau misalkan kalian ingin memfokuskan insting itu, mungkin sampai sekarang masih ada gitu. Karena memang aku lihat insting kamu dan dia sebenarnya masih selama ini tuh masih kuat gitu. Ya. Bahkan mungkin nih, misalkan kamu yang tadinya lagi ya pokoknya sibuk dengan pekerjaan, tahu-tahu keinget dia, kok pengen cari-cari tahu keadaan dia, mungkin tiba-tiba kok rindu dia. Itu bentuk insting yang kuat antara kamu dengan dia. Itu ya. Terus ada di Empress. Sifat mendominasinya nih sangat kuat banget ya. Dia sifatnya punya sifat yang mengontrol, terus juga manipulatif banget ya, dari waktu ke waktu. Mungkin hubungan kalian juga ada yang sudah bertahun-tahun nih dijalani, tapi ya selalu seperti itu karena memang orangnya kan manipulatif. Jadi mungkin kamu kayak sulit gitu untuk bisa melepaskan dia selama ini, karena ya itu dimanipulasi lagi, dikontrol lagi. Jadi kayak ada ketakutan atau ada ketidakrelaan untuk benar-benar melepas, aku lihat di sini. Terus juga aku melihat bahwa banyak sekali keinginan-keinginan kamu yang selalu atau terlalu dikesampingkan oleh dia ya, nggak digubris gitu. Kamu pengen ini nggak pernah dikasih, tapi giliran dia pengen ini itu kamu harus ngasih gitu. Kalau kamu nggak ngasih, dia tiba-tiba menghilang ya, sifat impulsif keluar. Gitu. Jadi kayak seolah-olah ini memanfaatkan kamu, bukan seolah-olah lagi, tapi ya memang memanfaatkan kamu gitu ya. Jadi memiliki kamu kayak hanya untuk mendapatkan sesuatu dengan cara memanipulasi kamu. Kalau misalkan di sini kamu udah misalkan berani gitu ya untuk berpisah dengan dia, terus mencari orang baru, tiba-tiba ucuk-ucuk nih orang datang lagi, ya kayak gitu. Karena dia orang yang manipulatif. Dia nggak mau kehilangan kamu, sosok yang mampu memberikan sesuatu ke dia. Ya, yang bisa menolong dia. Mungkin memang ternyata kamu dibandingkan selingkuhannya, kamu yang mampu memberikan dia segalanya. Kamu mungkin yang lebih dari dia atau lebih dari selingkuhannya. Ya, dia minta ini, itu, kamu yang selalu bisa memberi. Tapi kalau selingkuhannya mungkin justru malah sebaliknya, dia yang malah justru diporotin sama selingkuhannya. Bisa jadi seperti itu.
Ya, kalau aku lihat sini intinya gini, intinya ya itulah kamu itu kayak ATM berjalan lah ya. Ya, seperti itu. Pasangan yang bisa dia manfaatkan gitu. Tapi giliran kamu menginginkan sesuatu dari dia, nggak ada tuh. Ya, termasuk kayak kepastian, ya, dedikasi, nggak ada itu. Padahal hanya sekedar kepastian atau dedikasi doang. Nggak bisa dia ngasih kamu gitu. Oke, apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi seperti itu ya. Jadi dia nggak rela kalau misalkan kamu berpisah dengan dia seperti itu. Oke, ada keinginan untuk datang lagi. Aku lihat di sini dia ingin datang lagi untuk memperebutkan hubungan ini lagi ya. Entah memang kamu sekarang sudah bersama yang baru kah, atau kalau nggak bersama yang baru mungkin kamu sudah hidup bahagia dengan dirimu sendiri kah, seperti itu ya. Jadi dia ingin merebut kembali hatimu, memperbaiki hubungan lagi dengan kamu, seperti itu ya. Nah, kalau aku lihat ini hide behind materialsnya adalah finance dan karir. Ada masalah, lagi ada yang perlu dia urus tentang keuangan dan karir dia. Tuh ya, jadi kemungkinan kedepannya juga dia masih akan sibuk dengan keuangan dan karir dia. Tapi dia merasa bahwa kamu adalah belahan jiwanya gitu. Dia masih merasa bahwa kamulah yang selalu terkoneksi dengan dia gitu. Nah, terus itu aku lihat di sini kayak dia masih belum bisa ya untuk melepaskan kontrol isu, karena di sini masih ada let's go control isu. Dia masih mencoba untuk bisa melepaskan kontrol isu yang ada di diri dia atau di hidup dia. Entah apa itu ya, mungkin tentang keadaan finansialnya, materi dia itu, atau mungkin keluarga atau apapun. Ya, kontrol isu yang saat ini masih dia tangani, gimana caranya untuk terbebas dari kontrol isu itu. Dan aku lihat kemungkinan kedepannya juga masih situasinya masih dikontrol oleh isu-isu yang ada di hidup dia. Unquiet love, oh kayaknya kamu sudah mengabaikan dia ya. Aku lihat di sini kamu kayak sudah mengabaikan dia karena dia merasa kayak ini cinta sepihak. Dia ngerasa kayak cuman dia yang masih sayang sama kamu, dia masih mencintai kamu, kayak kamu sudah tidak, atau memang nanti kamu menunjukkan bahwa kamu sudah menolak dia, udah bodo amat sama dia, nggak peduli sama dia, seperti itu. Ada flirt di sini, ya ada kemungkinan dia masih gampang tergoda lagi ya dengan si A, si B, si C, entah itu orang lama atau orang baru ya. Pokoknya di sini masih ada flirt, orang yang gampang tergoda. Bisa jadi juga tergodanya nggak cuma sama pasangan apa manusia, makhluk hidup ya, tapi juga bisa jadi tergodanya dengan pekerjaan, dengan teman, dengan pergaulan, gaya hidup atau apapun ya itu. Jadi seperti itu karena ya namanya sifat seseorang ya. Sifat seseorang itu nggak bisa berubah kalau nggak dianya sendiri yang berusaha untuk berubah. Nggak mungkin kita yang merubah dia. Gitu ya. Jadi jangan pernah berharap kita itu bisa merubah seseorang. Itu kemungkinannya kecil sekali. Kalaupun bisa itu kecil sekali. Butuh tekad dari si dianya ya kalau mau berubah gitu. Apalagi di sini masih ada flirt, orang yang masih gampang digoda. Gitu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Itu aja ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Di bulan bisa jadi bulan lahir kamu, bulan lahir dia, bulan momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia. Ya, ada Mei, Oktober, Agustus, April, Juli, Maret, September, Februari, sama Desember. Terus sionya bisa jadi sionya kamu atau sionya dia ya. Situasikan aja. Ada sio ular, sio macan, sio kuda, sio kambing, sio monyet, sio kerbau, sio babi,
Sio anjing, dan sio ayam. Kemudian angkanya, angka ini bisa tanggal lahir, umur, nomor rumah, plat kendaraan, atau apapun ya yang berhubungan dengan kamu dan dia. 2, 22, 16, 8, 12, 28, 15, 20, 7, 3, 23, 19, 27, 26, 21, 11, 14, 6. Oke, alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dan dia ya. C, G, H, L, S, T, U, A, V, W, D, R, Y, M, Q, X, E, P, J, I, K, N, O. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Yang terpenting adalah pembacaannya sama dengan keadaan kamu dan dia, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.